Mencari jejak ilahi dari jejak sang nabi. Apa sih itu? Yuk kita bahas. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kifayatul Atqiya berkata, tiada kebahagiaan kecuali kita menempuh jalan, melaksanakan sunnah Rasul mulia, dan inilah pentingnya kita untuk mengikuti baginda Rasul. Ibnu Qayyim menafsirkan dalam Al-Quran surat An-Nisa penggalan ayat 59, yang artinya bahwa kita wajib sebagai orang yang beriman taat kepada baginda Rasul dan taat kepada Allah secara mutlak. Mengapa? Karena hal ini merupakan kewajiban kita. Nah, kenapa kita harus mengikuti baginda Rasul? Yang pertama, karena Rasul adalah teladan manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mengikuti baginda Rasul? Karena perkataan Rasul selalu benar. Karena berdasarkan wahyu dan bimbingan dari Allah dalam surat An-Najm ayat 3-4, yang artinya, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Ia Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan bahwa Nabi Muhammad tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mengikuti baginda Rasul? Karena sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan di awal, dengan mengikuti baginda Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Nah, teman-teman sekalian, lalu bagaimana cara kita mengikuti Rasul agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah? Yang pertama, yaitu mempelajari sunnah baginda Rasul dan mengamalkannya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, ikuti dua perkara, jika kalian mengikutinya maka tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan yang kedua yaitu sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman, banyak sunnah Rasul yang bisa kita amalkan. Mungkin bisa secara qauliyah, secara perkataan, maupun sunnah fi'liyah secara perbuatan, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, baginda Rasul senantiasa berkata baik, tetapi kadang kita sebagai umatnya suka berkata kasar ya teman-teman. Rasulullah wajahnya ramah, tapi kadang kita suka marah-marah. Tapi ingat ya teman-teman, kata baginda Rasul, sabar, baca Al-Quran. Oke, yang kedua, yaitu mengapa kita bisa mendapatkan cintanya Allah, yaitu kita harus mencintai baginda Rasulullah SAW. Sabda Rasul, 3 hal, barang siapa yang memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita bisa nyanyi bareng-bareng. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Jadi siapapun yang cinta sama Nabi pasti akan bahagia hidupnya. Oke teman-teman, lanjut yang ketiga, agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah, yaitu contohlah akhlak baginda Rasul. Banyak nih teman-teman, banyak akhlak baginda terpuji baginda Rasul, seperti Rasulullah selalu tersenyum, bahkan membuat bahagia para sahabat-sahabatnya. Jangan sampai ini sama saudara sendiri cemberut gitu ya teman-teman. Itu nggak boleh. Sabda Rasul,
Senyuman di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, selain senyuman tadi, baginda Rasul tawadu, suka tolong menolong, dan yang lainnya. Seluruh akhlak baginda Rasul menginspirasi kita semua, termasuk pimpinan besar dunia seperti Muhammad Ghazali dan Mark Herhart dan yang lainnya. Jadi akhlak baginda Rasul itu menginspirasi kita semua ya teman-teman. Kemudian yang keempat, agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah, yang keempat yaitu konsisten mendakwahkan sunnah baginda Rasul. Sabda Rasul, barang siapa yang mencontoh perbuatan baik di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala, baik pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ada sedikit lagu lagi nih teman-teman yang bisa kita nyanyikan bersama-sama ya, yaitu demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku ya Rasulullah, salamun alaiki fi asyani wa darajir. Insya Allah dengan kita mengikuti baginda Rasul, hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Cinta Allah akan kita dapat dan terkabul segala doa dan hajat. Dan mudah-mudahan Allah bersamai kita dan kita tidak akan tersesat. Setuju hai teman-teman semua? Pasti setuju dong ya. Jadi marilah kita ikuti sunnah-sunnah sang Nabi agar kita mendapatkan cinta sang Ilahi. Barakallahu fikum.